Ulang balik lagi, ulang balik. Ya. Lupa. Bukan lupa, enggak dong. Biar pas itunya. Nah. Tadi ujungnya pas tuh. Iya. Istrinya Iklimah. Iya. Enggak nyambung. Dari Menteng membeli genteng. Perginya beli perginya sama dengan si Rama. Ustaz Rahmat memang ganteng, lama-lama mirip Roma Irama. Agak brewok. Banyak artis di sini. Ada Rio, Romai Rama. Tapi nggak mungkin mertuanya Ari Wibowo mantunya Roma Irama, nggak mungkin. Masa gak mertuanya sama mantunya? Ada pencet pintar. Bercanda aja Ustaz. Mohon maaf sama bercanda. Supaya kita jangan lesu-lesu ya kan, jangan lesu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan sedikit saja bahwasanya yang jarang terjadi di tengah masyarakat itu kalau kita lagi kurang sehat, kalau kita lagi sakit, itu kalau kita ingin menggapai sesuatu yang Allah mudahkan atau Allah berikan kekuasaannya, menampakkan kekuasaannya kepada kita, yaitu dengan cara membaca Al-Quran. Itu jarang sekali. Contoh misalnya ada orang sakit atau anak sakit, itu jarang orang membaca Al-Quran itu untuk menyembuhkan yang sakit. Benar nggak? Iya. Jarang sekali itu. Dokter ada juga. Kalau orang tua dulu masih mending meninabobokan anak-anaknya itu kan kadang dengan baca Quran, dengan baca sholawat, dengan zikir. Itu orang-orang tua zaman dahulu. Kalau orang tua zaman sekarang belum tentu. Kadang-kadang dipasangnya VCD DVD ditaruhnya dengan speaker yang gede, nyanyi dan dangdutan. Asal kau ngeracun ya kan? Racun lah anak keturunannya tuh. Hah? Ikan dalam kolam. Dalam kolamnya. Ya seperti itu jarang sekali terjadi. Padahal Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu di surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Syifa satu, rahmat satu. Ada dua di situ. Di sini juga ada rahmatnya dua juga. Sifanya ada. Sifat anak saya ada. Sifat anak saya ada. Sifanya itu ada di dalam Al-Quran. Jadi kita maunya biasakan Al-Quran itu jadikan obat. Pergi ke dokter boleh, kewajiban juga namanya ikhtiar untuk sembuh, tapi jangan lupa baca Al-Quran itu bisa jadi obat, bisa jadi obat. Ada salah satu ulama itu waktu dia sakit perut lagi berada di Masjidil Haram, itu zaman dulu Pak. Jadi ketika dia sakit perut, dia ambilnya air zam-zam dalam gelas ini, dia bacakan suratul Fatihah, lalu ditiupkan di air ini. So, alhamdulillah sembuh sakit perutnya seketika dengan wasilah Al-Fatihah. Nah, itu jarang sekali terjadi zaman sekarang, kan? Gitu. Jadi kita usahakan kalau ada apa-apa itu, entah misalnya ibu-ibu yang masih muda, anak-anak masih kecil, kalau malas jarang anaknya tuh susah tidur, bacakan aja itu ayat-ayat Quran. Saya pernah di Riau Pak, lagi ngajar ngaji, waktu itu banyak di situ, ada mulai dari anak kecil sampai bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi anaknya ini ngaji, ada satu keluarga tuh yang ngaji sama saya, mulai dari anaknya sampai ibunya, bapaknya aja yang enggak. Jadi saya tanya, mama mana? Saya bilang nggak datang Pak Ustadz, adik sakit katanya. Jadi habis ngaji saya telepon, kenapa nggak datang ngaji Bu? Anak saya sakit Ustadz katanya. Ibu bawa aja kemari. Saya bawa kemari anaknya tuh sekitar umur 1 tahunan waktu itu. Jadi saya bacakan ayat-ayat Quran itu. Ternyata dia sakitnya tuh sakit non medis. Sudah capek ibunya bawa berobat ke sana kemari. Demamnya itu nggak turun-turun, susah tidurnya tuh nggak turun-turun. Ternyata dia sakit non medis.
Alhamdulillah setelah dibacakan ayat-ayat Quran, dikasih minum ini nanti minumkan, ini tolong semprotkan di kamarnya. Katanya besok malamnya dibilangnya, gimana keadaannya? Udah sehat Ustaz katanya. Udah sehat langsung katanya dengan ayat Quran itu. Seketika saya paginya, biasanya susah tidur sampai subuh, ini subuh dia udah bangun. Dia bangunin orang tuanya. Ngoy-ngoy namanya anak bayi lah, gimana lah gitu. Sembuh, itu nyata. Saya udah berapa kali mengalami sendiri, bukan hanya sekedar cerita. Saya ngobatin sendiri dengan ayat-ayat Quran.